Ya, kembali bersama kami pemirsa, kabar liar kembali menerpa elit PDI Perjuangan dan baru-baru ini DPP PDIP sekaligus Ketua DPR RI Puan Maharani diisukan ditawari jabatan Wakil Presiden menggantikan Ma'ruf Amin berkaitan dengan wacana penundaan pemilu. Dilansir dari sejumlah portal berita, Puan diisukan ditawari posisi orang kedua negeri ini. Puan pun menepis isu tersebut dan menegaskan posisi Wapres terus akan dijabat Ma'ruf Amin hingga selesainya periode pemerintahan Jokowi pada 2024 nanti. Puan pun bingung menjawab pertanyaan seputar lobi-lobi jabatan Wapres dan menegaskan tak ada instrumen hukum yang mendukung perwujudan isu ini. Ia juga mengatakan pergantian kepemimpinan di tanah air punya mekanisme tetap sehingga dirinya heran jika memang ada pihak yang mengusulkan ide-ide di luar konstitusi dengan gampangnya. Ya, sementara itu Sekjen PDIP Hasto Kristianto menegaskan PDIP tetap berkonsentrasi menyiapkan proses pemilu 2024. Ya, menurut Hasto majunya seseorang sebagai pemimpin nasional seperti presiden dan wakil presiden harus sesuai dengan proses tahapan pemilu. Ya, juga menegaskan ketaatan PDIP pada konstitusi bukan karena persoalan bagi-bagi jabatan, melainkan karena partainya berpegang teguh pada prinsip. Baik, isu liar kembali berhembus di jajaran elit PDIP dan kali ini Ketua DPR Puan Maharani lah yang menjadi korbannya. Tak tanggung-tanggung Puan diisukan menggantikan Ma'ruf Amin sebagai Wapres dan isu berhembus terkait wacana penundaan pemilu yang hingga kini masih bergulir. Dan agar isu ini menjadi titik terang sudah kami hadirkan dua narasumber, politikus PDIP Bang Masinton Pasaribu dan pengamat politik Bang Henry Satrio. Selamat sore Bang Masinton, Bang Henry. Selamat sore Mas Juno, Bang Masinton. Oke, sehat-sehat ya. Saya ke Bang Masinton terlebih dulu. Bang, ini ada isu Mbak Puan ditawari posisi Wapres demi penundaan pemilu. Tanggapan Anda terlebih dahulu. Ya namanya isu kan seperti itu ya. Oke. Nah jadi ada yang mencoba ya menabrakkan konstitusi dengan kemudian memberikan satu kompensasi jabatan gitu. Tapi itu kan isu yang menurut kami ya itu belum pernah dibicarakan gitu. Nah tentu PDI Perjuangan berpegang teguh pada prinsip-prinsip dasar kenegaraan dan kita berbangsa, prinsip-prinsip dalam ketatanegaraan kita itu. Masa jabatan presiden itu dalam konstitusi kita ya 2 periode, itulah yang sebagai konsensus ketika kita melakukan koreksi terhadap Orde Baru melalui gerakan reformasi dan demokrasi itu. Baik. Jadi 2 periode itu adalah salah satu produk terbaik ya. Bagaimana menjaga demokrasi kita, bagaimana membangun kesinambungan kepemimpinan di negara kita sehingga tidak ada kekuasaannya tak terbatas seperti itu. Jadi sikap PDIP tegas ya Bang bahwa 2 periode adalah tadi buah dari reformasi dan jangan dirusak seperti itu. Oh iya, itu udah harus menjadi pakem ya, panduan atau let's start-nya lah bagi kita bernegara seperti itu. Kalau itu kita tabrak hanya karena hasrat kekuasaan, kemudian konstitusi atau hukum dasar yang sudah kita sepakati, kemudian kita tabrak karena hanya ingin jabatan dan kekuasaan diperpanjang, ya itu menurut kami ya menabrak dengan norma-norma dasar kita dalam berbangsa dan bernegara seperti itu. Baik, Mbak Masinton, kalau tadi di awal kita menyebut ini isu, pertanyaan saya ya, apakah ini hanya isu atau memang teman-teman elit PDIP tahu bahwa ada orang yang sebenarnya menawari Mbak Puan untuk posisi ini? Ya, pertama begini, pertama coba dibangun isu. Oke. Kemudian ya dengan kompensasi jabatan seperti itu. Baik. Nah berikutnya adalah memang kalau secara
kemampuan apa segala macam, ya Mbak Puan memang memiliki satu leadership yang terbangun melalui satu pengalaman dan kerja gitu, bukan karena pencitraan gitu ya. Baik. Itu sisi lainnya gitu. Artinya bahwa ya tawaran apapun itu yang diberikan kepada PDI Perjuangan, ya kita tetap mengacu pada konstitusionalisme, ya prinsip-prinsip ketatanegaraan dan prinsip-prinsip dalam kita menjalankan ya hukum dasar yang sudah kita tuangkan dalam Undang-Undang Dasar tersebut. Baik, saya ke Bang Henry Satrio. Bang Henry, sudah minum kopinya tadi? Oh ya. Ya pertanyaan saya out of the box dulu lah ya, karena saya tahu Bang Henry akan banyak sekali berelaborasi. Nah, kalau kita lihat isu ini lagi-lagi menimpa PDIP. Kemarin ada penundaan pemilu, PDIP dikaitkan lagi. Hari ini ada terkait Mbak Puan ditawari posisi menggantikan Pak Ma'ruf. Anda melihat kenapa PDIP jadi sasaran nih? Saya sih mengapresiasi ya PDI Perjuangan menolak langsung penundaan pemilu kemarin. Kenapa PDI Perjuangan jadi sasaran? Karena PDI Perjuangan pemenang pemilu, kursinya paling banyak di DPR. Tapi isu menawarkan Mbak Puan sebagai wapres gitu ya demi penundaan pemilu, itu minimal insulting intelijensia 3 tokoh penting tuh. Insulting intelijensianya Ibu Mega, Pak Kiai Ma'ruf, dan Mbak Puan gitu. Baik. Terlebih lagi pasti meremehkan tingkat kepandaian rakyat Indonesia secara keseluruhan. Tapi yang paling penting pasti Mbak Puan dan Bu Mega terhina itu, seolah-olah mau disogok pakai jabatan demi penundaan pemilu gitu. Itu jahat banget nih yang memang mengorkestrasi ini. Harusnya Bang Masinton tuh lebih marah dibandingkan saya tuh. Karena itu dan lagi minimal 3 lembaga penting ini diremehkan tingkat intelijensianya. DPR, PDI Perjuangan, dan lembaga yang namanya Wakil Presiden. Itu waduh, menurut saya itu yang mengusulkan kemudian ini mesti dilaporkan ke semua penegak hukum karena dia mencoba menyogok dengan sebuah jabatan yang melawan konstitusi gitu. Baik. Karena kalau kita Pak Masinton marah dong. Dan Mbak Puan digituin, saya aja kesel ini. Dianggapnya Mbak Puan itu nggak ada isinya. Sudah terwakili dengan marahnya Pak Henry. Oh gitu ya Bang Masinton ya. Tapi Juno ini jangan coba-coba manas-manasin kita ini. Aduh. Saya manasin kopi barusan, bukan manasin Anda berdua. Bang Henry, tapi sebelum saya ke Bang Masinton, Anda melihat bahwa kita tahu kan ada banyak isu terkait penundaan pemilu lalu berlanjut dengan tadi tawaran untuk Mbak Puan menggantikan posisi Pak Ma'ruf. Kalau ada narasi bahwa kekuatan investasi terkait IKN, kita tahu bahwa IKN ini kan mencari investor kemarin. Lalu ada investor tapi mereka belum yakin karena takut ketika tahun politik Pak Jokowi pindah atau ganti semuanya tidak sip jalan. Anda melihat ada kaitan nggak sih isu liar ini terkait bagaimana nantinya masa depan IKN sebenarnya? Ya kalau disambung-sambungkan isu di Republik ini semua bisa disambung-sambungkan. Tetapi begini, yang pertama adalah saya setuju dengan apa yang disampaikan dengan Pak Henry tadi bahwa tidak boleh mau nawarkan jabatan kemudian kita nabrak aturan dasar konstitusi. Iya, itu kan nggak boleh gitu loh. Nah, artinya bahwa cara apapun sekarang coba dilakukan oleh kelompok-kelompok kecil yang ingin jabatan presiden itu menjadi 3 periode dengan segala cara dilakukan. Ini kan sesuatu yang menurut kami hentikanlah upaya itu gitu loh. Hentikanlah, negara ini dibangun atas dasar kebersamaan, bukan kehendak kelompok per kelompok gitu loh ya. Jadi kelompok yang pengen punya hasrat libido kekuasaan yang sangat tinggi, kita minta supaya menghentikan
aksi-aksi maupun provokasi ya untuk menabrak konstitusi. Itu menjadi penting buat kita sampaikan kepada pihak-pihak yang coba mengorkestrasi penabrakan konstitusi ini. Seperti itu. Baik, Bang Henry, saya ke Bang Henry lagi. Kalau Anda melihat sosok Mbak Puan ini kan kita bisa bilang ini tokoh masa depannya PDIP, ya. Notabene adalah partai kuat dan berkuasa selama 2 periode berturut-turut. Jadi menurut Anda isu ini dikaitkan kalau tadi di awal bahwa sebenarnya untuk insulting dalam kata lain PDIP, baik itu Mbak Puan, Bu Mega, dan juga kalau dari luar mungkin Pak Maruf. Kalau Anda melihat lagi, kenapa isu ini berhembus? Siapa yang punya kepentingan di sini? Ya, yang kepentingannya yang jelas itu bukan Henry Satrio, bukan Mas Cinton Pasaribu juga gitu. Yang punya kepentingan yang berkuasa sekarang kan bahasa gampangnya ini kan mau nambah kekuasaan, nambah masa kekuasaan gitu. Yang lagi berkuasa sekarang siapa? Gitu kan. Jadi bukan Henry Satrio juga. Itu jangankan Jokowi mau nambah periode, saya nggak setuju. Iwan Trikarso aja mau nambah, misalnya dia jadi presiden, mau nambah masa jabatan presiden, saya nggak setuju. Tahu nggak Iwan Trikarso siapa? Bokap gua tuh, bapak saya. Itu kalau dia jadi presiden pun saya nggak setuju. Kenapa? Karena sudahlah, reformasi itu 2 kali membatasi masa presiden, sudah 2 kali aja. Jadi nggak perlu ada tambah-tambahan dan yang begini-gini ini yang rusak negara nih. Gitu loh. Kalau bicara kesengajaan, apakah Anda melihat ada kesengajaan Bang Henry bahwa isu ini dihembuskan sebenarnya? Ada lah, ini kan nggak berhenti. Kemarin kan penundaan pemilu gagal tuh. Sampai ada hoax 110 juta mendukung big data penundaan pemilu tuh. Sekarang nggak ada gitu kan. Buktinya lebih banyak yang menyukai dan mencintai tagar 2024 gantian gitu. Baik. Dibandingkan dengan penundaan pemilu. Jadi menurut saya ini ada orkestrasinya Bang Yuno, dan sekali lagi saya katakan aktor intelektual di belakang orkestrasi penundaan ini atau penambahan masa jabatan ini jahat sekali. Apalagi sekarang pakai sogok menyogok gitu ya, bribing. Ini kan bribing nih. Bribingnya pakai jabatan. Itu jahat bener gitu. Dan yang paling penting lagi, selain jahat juga mereka anggap tokoh-tokoh ini tuh nggak punya kecerdasan sama sekali gitu, yang gampang disogok terus mau gitu. Saya sih sedih sekali nih sama orang-orang yang ini. Kalau Bang Henry, kalau bicara mengenai posisi Pak Jokowi, Anda melihat bagaimana sikap Jokowi? Kalau kemarin kan Pak Jokowi sempat menolak, lalu juga iya, Pak Jokowi menolak yang 3 periode, dia tegas-tegasan. Tapi yang untuk penundaan pemilu ini nggak pernah sekalipun sampai hari ini dia ngomong, itu sebenarnya nggak sampai 15 detik, dia cuma bilang begini aja sebetulnya. Saya tetap setia pada jadwal yang disediakan KPU, bahwa pemilu 14 Februari 2024. Udah, nggak sampai 15 detik. Nah itu sampai hari ini Pak Jokowi nggak ngomong. Terus kemudian berlindung dengan saya taat konstitusi, come on lah. Udah tegas-tegasan aja, nggak usah abu-abu begitu gitu. Jadi aduh, saya sih gini ya, Pak Jokowi kan sudah menetapkan standar tinggi dan sudah menghasilkan banyak sekali hasil pembangunan di Indonesia. Nah kita sebagai rakyat gitu ya, harusnya kita bisa mengantarkan Pak Jokowi selesai dengan terhormat gitu. Termasuk para orang-orang dekatnya. Jadi kalau ada orang dekatnya Pak Jokowi yang mengorkestrasi gitu misalnya, dan kemudian saya sih berdoa mudah-mudahan Pak Jokowi juga nggak pengen gitu ya. Nah ini harusnya bisa selesai isu ini, supaya apa? Supaya seorang Jokowi ini bisa dicatat tanpa cacat di sejarah Indonesia gitu. Itu loh Bang Yuno. Baik, Bang Masinton, kalau dari Mbak Puan atau Bu Mega sendiri, isu terbaru yang terkait tadi Cawapres ini, apakah Bu Puan dan juga Bu Mega sudah dengar ini, dan apa komentar beliau kalau sudah dengar terkait isu yang paling baru ini? Dengarnya kan cuma dari media-media ya, yang tidak terkonfirmasi gitu. Ya kalau Bu Mega, Mbak Puan, ya jawabannya kira-kira kurang lebih beginilah. Gila aja kali ya, ya gitu lah. Nyok pakai jabatan demi menabrak konstitusi, itu ya jawaban anak sekarang enggak lah ya, kira-kira gitu. Jadi Bang Masinton setuju 2024 gantian?
Ya, Pak, kita sudah mengagendakan, pemerintah bersama DPR sudah mengagendakan 14 Februari 2024 itu pelaksanaan pemilu. Dan sebentar lagi akan masuk dalam tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilu. Jadi hal yang sudah kita sepakatin itu, ya itulah yang kemudian kita jalankan seperti itu. Sebut dong Bang, 2024 gantian gitu supaya Bang Henry, tahu. Gitu. Bang Henry, kenapa Bang Henry sangat tadi concern terhadap 2024 gantian? Emang apa manfaatnya apa untuk Bang Henry sendiri? Oh, nggak ada manfaatnya, bukan buat saya. Itu saya cuma mengingatkan tagar tadi ya, elit politik gitu ya, bahwa tapi memang sudah waktunya Bang Henry, gantian. seberapa buruk kalau tadi kita tahu bahwa pergantian kan kepemimpinan di Indonesia punya konstitusi, punya mekanismenya. Ya. Seberapa buruk kalau sampai ini dirubah? Saya nggak mau berandai-andai kalau buruk, pokoknya nggak boleh. 2024 itu harus gantian gitu. Jadi nggak mau berandai-andai kalau misalnya ini kejadian gimana gitu. Nggak mau saya, itu doa, soalnya takutnya ntar ada yang ngaminin. Jadi mendingan nggak usah diomongin. Seperti tadi kata wakil rakyat kita yang terhormat Bapak Masinton Pasaribu mengatakan bahwa 14 Februari 2024 pemilu itulah yang terjadi gitu. Baik, kita jeda dulu deh Bang Henry dan juga Bang Masinton, nanti kita sambung di segmen selanjutnya. Tetap bersama kami. Ada tekanan-tekanan gitu. MNC News Now.